Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livi Haris dari kelas 2 D4 Teknik Komputer A, NRP 221019108. Di sini akan membahas praktikum ke-16 tentang Make Your Own Programming Language, mata kuliah bahasa pemrograman. Di sini akan membahas tahapan dari membuat bahasa pemrograman sendiri, yaitu lexer dan parser. Nah, di sini input akan masuk ke lexer, di mana lexer di sini berfungsi untuk membaca program input, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan kelompok karakter seperti identifier, keywords, dan lain-lain. Nah, dari proses lexer ini akan menghasilkan kelompok karakter atau yang disebut tokens. Tokens di sini akan menjadi input dari parser. Nah, di parser di sini akan token-token tadi akan disusun lalu dikombinasikan menjadi struktur sintetis, kemudian direpresentasikan dengan AST. AST di sini yaitu Abstract Syntax Tree. Untuk referensi programnya ya, di sini ini terdapat file mem.py, lexer.py, parser.py, filedata.py, dan logo. Di sini di main.py diimport data-data dari file lexer, parser, juga evaluator. Kemudian di fungsi main di sini terdapat file name, di sini berisi nama filenya yaitu hello.book yang akan nanti. Kemudian filenya di open lalu masuk ke variabel lalu jadikan parameter dan dijalankan fungsi lexer. Kemudian lexer akan masuk ke proses parser. Lalu di sini dijalankan fungsi tokenizer yaitu di-generate tokens, lalu akan menghasilkan token lalu ditampilkan. Di sini kemudian dijalankan build AST pada parser, kemudian menghasilkan parser.ast. Di sini kemudian nanti juga ditampilkan. Lalu kemudian dari hasil tersebut akan dijalankan evaluator. Kemudian didapatkan outputnya. Lalu untuk file lexer.py di sini terdapat fungsi init dan tokenizer. Di fungsi init di sini terdapat data, lalu tokens dan keywords. Token di sini untuk menyimpan token-tokennya, lalu keywords ini untuk menyimpan keywords-nya. Di antaranya yaitu echo, goto, dan stop. Pada fungsi tokenizer di sini terdapat variabel temp. Di sini untuk menyimpan string-stringnya berupa list kosong. Di sini lalu terdapat TID atau temporary ID di sini berupa string kosong yang nantinya akan diisi dengan char. Lalu kemudian terdapat perulangan for di sini. L di sini sebagai parent karakter. Jika di sini terbaca tanda kutip ganda, lalu TID-nya di sini masih berupa string kosong, maka TID akan diisi dengan char, lalu TMP-nya berupa list kosong. Lalu ketika di sini parent karakternya membaca tanda kutip ganda yang kedua, lalu TID-nya di sini sudah terisi dengan char, maka akan dijalankan append di ID yaitu TID-nya yaitu char, kemudian value-nya di sini berupa string. Jadi join TMP di sini yaitu berfungsi untuk mengubah TMP tadi yang tadinya list menjadi string. Kemudian TID-nya di sini dijadikan string kosong lagi, lalu TMP-nya jadi list kosong lagi. Lalu ketika membaca tanda titik 2, maka akan di-append dengan ID-nya label, lalu value-nya yaitu string-nya. Nah, di sini ketika tanda titik 2, maka dapat dilihat di sini ketika dibaca tanda titik 2, maka sebelumnya di sini yang masuk ke TMP-nya. Kemudian di sini ketika stringnya
bernilai sama dengan salah satu keyword, seperti diantaranya yaitu echo, goto, atau stop, maka di sini akan di-append dengan ID yaitu keyword, lalu value-nya stringnya tadi. Kemudian di sini ketika terbaca nilai, maka ketika len atau panjang dari template-nya bernilai lebih besar dari 0, maka akan di-append dengan ID-nya yaitu atom dan value-nya yaitu stringnya. Kemudian ketika terbaca white space di sini dan TID-nya tidak sama dengan char, maka akan dijalankan continue, jadi akan dijalankan terus loopnya, dilanjutkan. Lalu ketika tidak memenuhi kondisi-kondisi di atas, maka dijalankan append current karakternya yaitu ke variabel tmp. Lalu untuk parser.py di sini terdapat fungsi init yaitu diinisialisasi token dan ast. Lalu fungsi add node di sini untuk menggabungkan parent dan node. Lalu terdapat fungsi build ast, di sini terdapat save dan parent. Di sini berupa dictionary. Save di sini untuk menyimpan anakan dari parent. Lalu di sini terdapat variable collect, di sini diisi dengan false. Lalu masuk ke perulangannya. Jika token ID-nya di sini bernilai label, maka akan variabel di sini, variabel p di sini yang berupa dictionary akan diisi dengan token value sebagai key-nya, lalu value-nya di sini diisi kosong. Lalu jika parent tidak sama dengan t, maka parent di sini akan diisi dengan token value, lalu akan dijalankan append. Kemudian ketika token ID-nya bernilai keyword dan value-nya yaitu stop, maka t akan diisi dengan token value dan value-nya di sini 0. Lalu dijalankan fungsi add node dengan parameter parent dan t. Lalu jika value-nya bukan melainkan echo atau goto, maka sini ketika collect-nya bernilai false, maka save akan diisi dengan token, lalu collect-nya diisi dengan true. Lalu ketika collect-nya di sini sudah bernilai true, maka t akan diisi dengan save value dan token value. Lalu dijalankan add node dengan parameter parent dan t. Kemudian collect akan diisi dengan false. Kemudian ketika token ID-nya di sini char atau atom, maka akan dijalankan sama seperti yang sebelumnya di sini. Kemudian untuk fungsi evaluator di sini terdapat fungsi init menginisialisasi ast di sini, lalu fungsi run di sini untuk menjalankan fungsi execute. Di fungsi execute di sini ketika dipanggil echo, maka akan menjalankan fungsi echo yaitu menjalankan perintah print. Lalu ketika dipanggil stop, maka akan menjalankan fungsi stop. Di sini menjalankan perintah quit. Lalu di sini ketika dipanggil goto, maka akan menjalankan fungsi goto. Di sini akan menuju ke label yang dituju. Nah, di sini first label akan ketika sudah di run, di sini first label akan dimasukkan sebagai label, lalu echo di sini sebagai keyword, lalu this is a test di sini sebagai char. Lalu untuk ast-nya first label di sini sebagai parent-nya, lalu di sini sebagai anakannya. Kemudian ini outputnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.